Saudara-saudara, mari kita membaca bagian Alkitab dari Perjanjian Lama. Dari kitab Ester pasal 6. Ester pasal 6 ayat 1 sampai ayat 14. Bagian Alkitab ini mempunyai tema Mordekai dihormati. Bunyinya demikian. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu, Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kukatakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya.
Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres, istrinya, kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini, Minggu tanggal 26 April tahun 2020. Kita sangat bersyukur kepada Yang Maha Besar Tuhan, karena oleh perkenanannya hari ini kita boleh beribadah bersama. Walaupun situasi kita berbeda dengan hari-hari Minggu biasa yang kita lakukan ibadah bersama di gedung gereja. Tapi kali ini kita masih beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Oleh perkenanan Tuhan kepada kita semua dalam ibadah pada saat ini diperkenankan oleh Tuhan untuk bersama belajar dari bagian Alkitab, secara khusus dari kitab Ester. Dalam kitab Ester, kita dapat melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dalam kitab Ester, kita dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada umatnya, sekalipun mereka berada dalam penderitaan ataupun ketika mereka berada dalam pergumulan. Umat Tuhan yang dimaksud dalam kitab Ester ini menunjuk kepada orang Israel yang terbuang di tanah Persia, mereka yang tidak kembali ke Yerusalem, dan sebagian itu diceritakan dalam kitab Ester ini dalam pemerintahan Raja Ahasveros, Raja Persia. Secara umum, kita dapati bahwa kitab Ester juga menceritakan satu pergumulan yang sangat besar. Satu pergumulan yang sulit untuk diterima. Satu pergumulan yang sulit untuk dikatakan secara rasional. Dan lebih khusus, pergumulan yang mereka rasakan ini terjadi pada berbagai aspek kehidupan mereka. Di bidang pemerintahan, kita temukan bahwa pada masa itu sedang terjadi pergolakan yang luar biasa. Ada orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan Raja Ahasveros. Mereka ingin membunuhnya. Dari aspek perekonomian, dari aspek sosial, kita dapat belajar dalam kitab Ester ini. Terjadi persaingan, terjadi pergesekan antara orang Persia dan orang-orang Yahudi. Dari aspek keagamaan, kita dapat belajar lebih khusus dari aspek keimanan orang Israel. Mereka sementara berseru-seru, adakah pertolongan Tuhan di masa sulit ini? Adakah pertolongan Tuhan di masa ketika mereka sementara bergumul antara hidup dan mati? Kitab Ester menceritakan secara gamblang keseluruhan pergumulan ini. Cerita dalam kitab Ester pasal 6 ini menunjukkan bagaimana ketulusan hati dari seorang yang bernama Mordekai yang telah mengantarnya mendapatkan penghargaan dari raja. Itulah sebabnya tema MTPJ di minggu ini. Secara khusus, tema khotbah di minggu ini berbicara tentang ketulusan mendahului penghargaan. Ketulusan berbicara tentang keikhlasan. Kejujuran berbicara tentang kesungguhan. Ketulusan berbicara tentang kerelaan. Ketulusan berbicara tentang integritas. Ketulusan berbicara tentang kredibilitas. Dan penghargaan berbicara tentang penghormatan.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita belajar dari bagian Alkitab ini, dalam Ester pasal 6 ini, berkaitan dengan tema kita, berkaitan dengan berbicara tentang ketulusan dan penghargaan, maka ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan dari bagian Alkitab ini. Pertama, ketulusan hati patut dicatat dalam sejarah kehidupan. Dalam pasal 2 ayat 23 dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mordekai telah dicatat di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Oleh sebab itu dalam pasal ini diceritakan kitab itulah yang dibaca oleh Raja Ahasveros ketika ia tidak dapat tidur. Di dalam kitab itu dia menemukan nama Mordekai. Siapa Mordekai? Nama Mordekai sebenarnya tidak berarti apa-apa. Ia hanya seorang buangan yang tidak kembali ke Yerusalem. Ia hanya seorang yang datang di tempat itu untuk hidup, tapi juga ia hanya seorang yang kecil dibandingkan dengan orang Persia. Ia hanya seorang yang dianggap rendah, apalagi di mata seorang yang bernama Haman. Sekali lagi pertanyaan, mengapa Mordekai dicatat? Namanya, statusnya, pekerjaannya, jabatannya, pendidikannya, marganya, bangsanya kecil. Tetapi perbuatannya, jasanya yang didasarkan pada ketulusan, itulah yang membuat dia menjadi seorang yang patut dicatat dalam sejarah bangsa Persia. Mencatat nama seseorang bagi kita sekarang ini sangatlah penting. Kita perlu mencatat nama-nama orang, mereka yang pernah melakukan kebaikan, apalagi orang-orang yang pernah melakukan ketulusan, pernah menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Nama-nama mereka perlu kita catat dalam hati sanubari kita. Hal yang kedua yang dapat kita belajar dari bagian Alkitab ini adalah bahwa ketulusan ternyata dapat meluputkan orang dari kematian. Sebenarnya ada banyak alasan Mordekai untuk membiarkan Raja Ahasveros terbunuh oleh orang-orang kepercayaannya sendiri. Tetapi itu tidak dilakukannya. Yang dilakukannya adalah dengan ketulusannya. Dia menceritakan perkara rencana jahat itu kepada Ester untuk disampaikan kepada Raja Ahasveros. Dan pada akhirnya kedua orang itu, Bigtan dan Esdras, mereka pada akhirnya dihukum mati. Dalam bagian Alkitab ini ternyata dicatat bahwa Mordekai menyampaikan berita yang benar, bukan hoax. Mordekai menyampaikan satu kebenaran. Ia menyampaikan berita yang jujur, tidak berpura-pura, apalagi ada kemunafikan. Mordekai melakukan itu karena ada panggilan iman yang dihayatinya. Dan ketulusan yang disebut direfleksikan sebagai panggilan iman. Itulah yang disebut dengan ketulusan. Itulah yang disebut dengan keikhlasan. Itulah yang disebut dengan kerelaan. Itulah yang disebut dengan integritas. Dan itulah yang disebut dengan kredibilitas. Berbicara tentang ketulusan memang tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi ketulusan yang hendak kita lakukan adalah ketulusan terhadap orang yang pernah menyakiti kita, ataupun mungkin yang pernah memusuhi kita,
atau mungkin yang pernah mengkhianati kita. Tidak mungkin kita melakukan ketulusan seperti itu. Tetapi Mordekai mampu untuk melakukan hal itu. Dalam pengalaman hidupnya, dia pernah mengalami sejarah yang kelam bersama dengan bangsanya. Bangsanya terbuang ke tanah Persia. Mereka diperbudak dan mereka tidak memiliki kebebasan untuk hidup. Cukup banyak alasan bagi Mordekai untuk merasakan kepahitan hidup, untuk tidak melakukan ketulusan kepada Raja Ahasveros. Tetapi ternyata itu tidak membatasinya untuk melakukan ketulusan. Ketulusan seperti inilah yang perlu kita lakukan, apalagi kita sekarang dalam keadaan masa-masa yang sulit. Sekalipun orang-orang di sekitar kita mungkin saja berbeda pendapat, bahkan memusuhi kita untuk melakukan kebaikan. Apakah dalam pelayanan gereja, di bidang pemerintahan, di tengah keluarga, dimanapun kita pergi berada, janganlah hal itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan pekerjaan dengan ketulusan. Dan kita tahu bahwa ketulusan adalah panggilan iman untuk kita lakukan dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Bagian Alkitab yang kita baca ini ada hal ketiga yang dapat kita refleksikan. Apa itu? Ternyata ketulusan dapat mengalahkan tirani kuasa dan keserakahan. Haman adalah seorang yang dikaruniakan raja dengan jabatan yang tinggi, dengan kuasa yang besar. Tapi ternyata itu dia tidak pernah puas. Semua orang dituntutnya untuk memberi hormat kepadanya. Bahkan dia telah berikhtiar untuk membunuh semua orang Yahudi. Lebih khusus orang yang bernama Mordekai yang dibencinya itu. Pribadi Haman menggambarkan seorang yang tidak pernah puas. Dia haus kehormatan, dia haus kekayaan, dia haus kuasa, dia haus untuk memuaskan segala keinginan-keinginannya, termasuk dengan cara apapun, termasuk dengan cara membunuh orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Dan oleh sebab itu, pribadi Haman adalah pribadi yang menggambarkan sosok di mana orang yang tidak pernah puas dalam perjalanan hidup. Itulah yang disebut dengan tirani, kekuasaan, dan keserakahan. Setiap orang, termasuk kita masing-masing, apakah dalam pelayanan gereja, di bidang pemerintahan, kita semua membutuhkan adanya penghargaan. Dan ternyata penghargaan itu adalah salah satu kebutuhan hidup manusia. Dari teori Abraham Maslow, dia menyebutkan ada 5 kebutuhan pokok manusia. Salah satunya adalah kebutuhan untuk dihargai. Dan kalau kita belajar dari bagian Alkitab ini, firman Allah dengan tegas mengatakan bahwa untuk mendapatkan penghargaan itu, lakukanlah ketulusan. Dan kalau orang melakukan ketulusan, dia tidak akan pernah dikalahkan oleh manusia, termasuk mereka yang tidak sependapat, atau mereka yang memusuhi atau yang menyerang pribadi seseorang yang melakukan ketulusan. Firman Allah bagi kita pada saat ini dengan tegas menyebutkan betapa pentingnya hidup yang melakukan pekerjaan dengan ketulusan. Oleh sebab itu, dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, penting sekali kita terus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita apa saja, baik di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, dalam bidang pemerintahan. Lakukanlah semua itu dalam ketulusan. Dan kita tahu,
Walaupun ada orang yang tidak setuju, yang tidak berpihak dengan kita, tetapi kita tahu Tuhan berada di pihak kita. Orang yang melakukan dengan tirani kuasa dan keserakahan tidak akan pernah mengalahkan orang yang bekerja dengan ketulusan dalam perjalanan hidup mereka. Hal yang keempat yang dapat kita belajar dari bagian Alkitab ini, penghargaan atau kehormatan itu didapatkan karena diawali dengan adanya ketulusan. Atau ketulusan mengawali penghargaan. Inilah yang didapatkan oleh Mordekai. Karena ketulusannya, ia mendapatkan penghormatan raja. Dia mendapatkan jubah kebesaran. Dia boleh mendapatkan fasilitas dalam pelayanannya. Bahkan juga lebih daripada itu, dia mendapatkan nama besar. Dia diarak di kota. Dan orang berteriak, orang berseru-seru di hadapannya. Inilah yang dilakukan oleh raja kepada orang yang dihormatinya. Berbicara tentang penghargaan, berbicara tentang ketulusan, adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang melakukan ketulusan pasti mendapatkan penghargaan. Dan secara khusus, kalau kita merenungkan secara dalam bagian Alkitab ini, memang untuk melakukan ketulusan tidak mudah. Sekali lagi, melakukan pekerjaan dalam ketulusan tidak mudah. Karena taruhannya adalah kerendahan hati dan keikhlasan. Begitu juga untuk melakukan penghormatan, menghormati orang lain, ini tidak mudah untuk dilakukan. Orang lebih suka mencari kelemahan. Orang lebih suka menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain daripada berbicara tentang kelebihan-kelebihannya. Perilaku seperti ini terlihat di mana-mana. Dalam pelayanan keluarga, ada perilaku yang tidak tulus dan kurang menghargai satu sama lain. Suami, istri, orang tua, dan anak, kakak, beradik, saudara, bersaudara. Dalam kehidupan pemerintahan, kita juga lihat di mana-mana. Banyak hal yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi yang diekspos oleh orang-orang adalah kekurangan, adalah keterbatasan, adalah kelemahan, bahkan juga mungkin kealpaan dan keberdosaan orang. Begitu juga dalam pelayanan gereja. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh gereja. Kebaikan dalam program pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Tetapi ada saja orang mengatakan atau mencari kelemahan, mencari kekurangan-kekurangan dalam pelayanan gereja. Bahkan ada yang mengatakan gereja tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi, melakukan ketulusan dan melakukan penghargaan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tetapi bukan tidak mungkin. Alkitab mengatakan di mana ada ketulusan, di sana ada penghargaan. Oleh sebab itu penting sekali kita melakukan ketulusan. Karena kita tahu mungkin saja manusia tidak menghargai kita. Tetapi kita yakin kalau kita melakukan ketulusan, bukan hanya manusia menghargai kita, tapi Tuhan juga pasti menghargai kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai gereja Masih Injili di Minahasa, bagi kita yang berada di tanah Minahasa, di Provinsi Sulawesi Utara, yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berada di wilayah Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya, yang berada di Medan, yang berada di Melbourne, yang berada di Hong Kong, yang berada di Jepang, yang berada di Amerika, termasuk warga gereja Gemim dimanapun berada. Mari, walaupun di masa-masa sulit seperti ini, dengan kesetiaan dan ketulusan, mari kita tetap melaksanakan panggilan iman kita untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ingatlah dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, mari kita mengingat orang-orang yang telah melakukan kebaikan di antara kita. Catatlah mereka dalam hati sanubari kita. Kalau kita mau melakukan kebaikan, lakukanlah itu dengan ketulusan. Kalau kita ingin dihargai,
kita ingin mendapatkan penghargaan, atau termasuk kita ingin merubah keadaan. Jangan lakukan itu dengan motivasi prestasi, prestise, atau dengan motivasi iri hati, apalagi ingin membalas dendam, atau dengan motivasi untuk menjatuhkan orang. Lakukanlah itu dengan motivasi ketulusan. Dan kalau kita yang sementara bekerja dalam pelayanan, kita tahu bahwa kasih karunia Yesus Kristus yang terus menuntun memberkati kita sampai saat ini akan terus memberkati kita. Dan kita yakin Gereja Masih Injili di Minahasa, segenap orang percaya di minggu-minggu dalam perayaan Paskah ini, kita yakin bahwa Yesus Kristus, Kepala Gereja, akan terus menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan siapa yang melakukan pekerjaannya dalam ketulusan, dalam kesetiaan kepadanya, kepada kita semua dikaruniakan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita semua dari sekarang ini, besok, dan selalu terus dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.